Apa Anda mengira bulan Juli itu sudah akhir musim buat para pekebun? Bahwa semua yang menarik sudah ditanam di awal musim tanam. Banyak pekebun mengira di tengah musim seperti ini, nggak ada lagi yang bisa dilakukan di kebun selain menyiram dan menunggu panen. Tapi bagaimana kalau saya bilang, Juli itu waktu yang sangat pas untuk memulai lagi dan dapat panen kedua, bahkan ketiga. Di video ini, kita akan bahas sayuran apa saja yang bisa langsung ditanam di bulan Juli. Dan saya akan tunjukkan caranya, supaya nanti Anda bisa panen sayuran segar di saat orang lain mungkin sudah selesai musimnya. Secara tradisional, kita terbiasa merencanakan kebun di awal musim tanam. Saat kondisi mulai mendukung, kita tanam kentang, wortel, bawang, kol, semua yang butuh waktu lama untuk tumbuh dan perlu banyak panas di awal pertumbuhannya. Tapi kan musim tanam masih panjang. Tanah sudah hangat, hari masih cukup panjang, dan kelembapan cukup asal penyiramannya tepat. Ini kondisi ideal untuk tanaman yang cepat tumbuh dan gak takut dengan panasnya matahari. Nah, di bulan Juli inilah kesempatan terbuka untuk gelombang kedua, penanaman. Ini kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di awal musim tanam, atau sekadar memperpanjang kenikmatan panen sayuran segar dari kebun sendiri. Nah, ini dia sayuran pertama yang siap mengisi bedengan Anda tepat di tengah musim panas. Tentu saja, ini lobak. Banyak yang mengira lobak cuma cocok ditanam di musim semi, padahal ia juga tumbuh baik di bulan Juli. Keunggulan utamanya, kecepatan. Lobak itu benar-benar sprinter di antara sayuran. Bayangkan, dari biji ditanam sampai panen umbi yang renyah, cuma butuh 3-4 minggu saja. Luar biasa cepat. Menanam lobak di bulan Juli itu cara termudah untuk panen sayuran segar di akhir Agustus. Anda tidak perlu menunggu lama. Tanah di bulan Juli sudah hangat. Ini bagus untuk biji cepat berkecambah dan pertumbuhan yang aktif. Kunci sukses menanam lobak di musim panas adalah penyiraman yang teratur dan cukup. Dia sangat butuh air. Jika kekurangan air, apalagi di hari panas, umbinya bisa jadi keras, pahit, atau malah berbunga, bolting. Maksudnya dia berbunga duluan, melewati fase pembentukan umbi yang enak. Jadi, perhatikan kelembaban tanahnya supaya tetap terjaga. Untuk penanaman di bulan Juli, pilih varietas yang cepat panen. Sekarang sudah banyak sekali macamnya. Ada yang bulat, lonjong, merah, pink, putih, bahkan ungu. Semuanya tumbuh cepat. Lobak tidak butuh jenis tanah yang khusus. Yang penting cukup gembur dan drainasenya bagus. Bisa ditanam langsung di tanah terbuka. Dia sangat cocok untuk tumpang sari. Bisa ditanam di sela-sela tanaman lain yang tumbuhnya lebih lambat dan belum mengisi area. Sambil menunggu tanaman lain besar, lobak sudah keburu panen dan memberi ruang bagi mereka. Lobak segar dan renyah langsung dari kebun, tambahan yang sempurna untuk salad musim panas atau sekadar camilan sehat. Tapi lobak bukan satu-satunya sayuran yang bisa ditanam di musim panas ini. Masih banyak pilihan lain untuk ditanam di bulan Juli. Mari kita beralih ke kelompok sayuran berikutnya yang tidak takut ditanam di bulan Juli. Dan di sini kita punya beberapa kandidat menarik. Mari kita bahas jenis kacang-kacangan, khususnya kacang buncis tipe semak. Berbeda dengan kacang buncis merambat yang butuh waktu lebih lama untuk tumbuh dan memerlukan penyangga, kacang buncis semak lebih ringkas dan cepat panen. Kacang buncis semak biasanya bisa dipanen dalam 50-60 hari setelah semai. Ini berarti jika Anda menanamnya di pertengahan Juli, Anda masih punya cukup waktu untuk memanen polong-polong muda yang renyah sebelum datangnya cuaca sangat dingin. Kacang buncis suka suhu hangat dan kondisi tanah di bulan Juli sangat ideal baginya. Tanaman ini tidak butuh banyak lahan, menjadikannya pilihan tepat untuk kebun kecil atau sebagai tanaman sela di antara tanaman lain. Polong buncis segar adalah lauk pendamping yang lezat, bisa juga jadi bahan sup atau campuran salad. Dan yang terpenting, ini hasil kebun Anda sendiri.
Tapi tunggu dulu, belum selesai. Apakah wortel dan bit juga bisa ditanam di bulan Juli? Banyak yang mungkin kaget, tapi ya, ini sangat mungkin. Asal pilih varietas yang tepat. Untuk penanaman di bulan Juli, hanya varietas wortel dan bit yang cepat panen saja yang cocok. Cari informasi di kemasan biji tentang umur panennya. Pilih yang paling singkat. Varietas seperti ini masih sempat membentuk umbi akar sebelum akhir musim tanam. Tentu saja, hasilnya mungkin tidak akan sebesar yang ditanam sejak musim semi, tapi umbinya akan muda, renyah, dan sangat enak. Ini sangat cocok buat Anda yang suka umbi bit muda beserta daunnya, atau wortel muda yang lembut untuk salad. Tanam di bulan Juli memang memungkinkan kita mendapatkan hasil seperti ini. Bit, by the way, lumayan tahan terhadap embun beku ringan di musim gugur, jadi punya sedikit lebih banyak waktu untuk tumbuh. Sayuran menarik lainnya yang patut dipertimbangkan untuk ditanam di bulan Juli adalah kohlrabi. Ini salah satu jenis kubis, tapi yang dimakan bukan kepalanya, melainkan batangnya yang menggembung di atas tanah, mirip seperti lobak atau umbi kecil. Kohlrabi tumbuh cukup cepat dan tidak rewel seperti saudaranya, kubis biasa. Tanaman ini sempat membentuk umbi batang yang renyah dan berair dalam waktu yang cukup singkat. Kohlrabi bisa dimakan mentah untuk salad atau dimasak dalam sup dan tumisan. Ini sayuran menarik yang bisa memperkaya menu Anda di musim gugur. Jadi lihat, bulan Juli sama sekali bukan akhir dari kegiatan berkebun. Justru, ini waktu yang tepat untuk memberi napas kedua pada kebun Anda. Tapi masih ada satu sayuran populer lagi yang mungkin akan mengejutkan Anda, karena ternyata bisa ditanam di bulan Juli. Nah, sekarang kita sampai pada poin yang paling kontroversial, tapi juga paling menarik dalam daftar kita untuk bulan Juli ini. Bisakah kita menanam mentimun di bulan Juli? Mungkin terdengar aneh, mentimun kan identik dengan panas, urusan musim panas murni. Dan memang benar, menanam mentimun di pertengahan musim panas itu ada risikonya. Tapi, risiko itu sangat sepadan kalau Anda memang suka mentimun segar. Untuk penanaman di bulan Juli, Anda wajib memilih varietas mentimun yang berumur pendek, cepat panen, dan partenokarpik. Tidak butuh penyerbukan, serta memang cocok untuk ditanam di lahan terbuka atau rumah kaca. Semakin singkat masa panennya, semakin besar kesempatan Anda untuk berhasil. Carilah varietas yang buah pertamanya sudah bisa dipanen hanya dalam 35-45 hari setelah tanam atau benih tumbuh. Cepat banget kan? Kenapa ini bisa berhasil? Di bulan Juli, suhu tanah dan udara mencapai puncaknya. Sangat ideal untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kalau Anda tinggal di daerah dengan September yang hangat dan panjang, panen Anda dijamin akan matang sebelum dingin. Nah, kalau di daerah Anda musim gugur datang lebih awal, Anda bisa menanamnya di rumah kaca atau siapkan penutup ringan untuk melindungi tanaman dari hawa dingin pertama di akhir Agustus atau awal September. Misalnya, dengan pakai spunbond. Kunci utama untuk mentimun yang ditanam di bulan Juli adalah panas, sinar matahari yang cukup, dan pastinya penyiraman yang ekstra. Saat cuaca panas, mentimun sangat haus. Jangan sampai tanahnya kering kerontang. Ya, kalau kekurangan air, buahnya bisa pahit atau malah tidak jadi sama sekali. Siapkan bedengannya, perkaya tanahnya dengan kompos yang banyak, sebab mentimun sangat suka tanah yang subur. Anda bisa menanamnya langsung dari biji atau dari bibit kecil. Bayangkan ini, di bulan September, saat kebanyakan pekebun lain sudah selesai panen mentimun, Anda justru bisa keluar ke kebun dan memetik mentimun hasil jerih payah Anda sendiri yang masih segar dan renyah. Bukankah itu luar biasa? Memang, ini butuh perhatian ekstra dan sedikit harapan pada cuaca yang mendukung. Tapi mendapatkan mentimun segar di musim gugur itu benar-benar sensasional. Eksperimen kecil ini dijamin akan membuahkan hasil yang sangat nikmat. Nah,
Itu tadi beberapa pilihan menarik untuk Anda yang ingin terus berkebun atau bahkan baru memulai di bulan Juli ini. Tapi, supaya semua upaya ini membuahkan hasil, ada beberapa rahasia penting yang perlu Anda ketahui. Tapi kenapa, kalau semudah itu, banyak yang mengira bulan Juli itu sudah akhir musim tanam? Apa rahasia utama keberhasilan menanam di musim panas seperti ini? Jawabannya sederhana, tapi sekaligus mengejutkan. Bukan cuma soal jenis sayuran itu sendiri yang bisa cepat tumbuh. Yang utama adalah kondisi yang diciptakan oleh musim panas itu sendiri. Tanah di bulan Juli sudah hangat sempurna hingga ke dalam. Ini berarti benih lebih cepat berkecambah dan akar tanaman tumbuh lebih aktif. Ditambah lagi, panjang hari masih cukup lama, memberikan banyak energi bagi tanaman untuk tumbuh. Ini kondisi yang sangat berbeda dibanding musim semi saat tanah masih dingin. Jadi, poin kuncinya, rahasia yang tadi disebut itu adalah memilih varietas yang tepat. Seperti yang sudah saya sebutkan, cari label di kemasan benih yang bertuliskan cepat panen, varietas awal, atau sangat awal. Perhatikan jumlah hari sampai siap panen. Untuk tanam di bulan Juli, kita butuh sayuran yang bisa menyelesaikan seluruh siklus hidupnya, siap panen, dalam waktu maksimal 40-70 hari, tergantung daerah Anda dan kapan biasanya embun beku pertama di musim gugur datang. Hanya varietas seperti inilah yang mampu menghasilkan panen penuh meskipun ditanam di pertengahan musim panas. Rahasia kedua yang tak kalah penting adalah kelembapan. Di musim panas, cuaca bisa panas dan kering, menyiram secara teratur, dan melimpah adalah teman terbaik Anda saat menanam di bulan Juli. Jangan biarkan tanah mengering. Tanah kering adalah musuh utama pertumbuhan cepat dan panen yang bagus untuk sebagian besar tanaman musim panas. Ini sangat krusial, terutama untuk lobak kecil, radish, selada, dan bayam, yang butuh kelembapan stabil untuk menghasilkan daun dan akar yang lembut tanpa rasa pahit. Poin ketiga adalah persiapan tanah. Meskipun tanah sudah hangat, bisa jadi padat setelah tanam di musim semi atau kering. Sebelum menanam, pastikan untuk menggemburkan bedengan dengan baik dan menyiramnya hingga basah. Anda bisa menambahkan sedikit kompos untuk memberikan awal yang baik bagi tanaman muda. Dan inilah bagian yang paling seru. Dengan menanam sayuran ini di bulan Juli, Anda akan mendapatkan panen segar saat bedengan tetangga sudah kosong, atau hanya tersisa tanaman yang butuh waktu lama. Anda memperpanjang musim berkebun Anda, mendapatkan gelombang vitamin kedua, dan menikmati rasa sayuran segar yang baru saja dipetik langsung dari kebun Anda saat orang lain sudah membelinya di toko. Ini benar-benar keajaiban pertengahan musim panas. Tapi kok banyak yang mengira bulan Juli itu sudah terlambat? Kunci sukses menanam di bulan ini bukan cuma pilih tanaman yang pas, tapi juga siapkan tanahnya dengan baik dan siram secara rutin. Tanah di musim kemarau bisa kering, makanya siram lahan dengan air yang cukup sebelum ditanami. Setelah itu, jangan sampai tanahnya kering lagi ya. Hal penting kedua, pilih jenis atau varietas tanamannya. Cari di kemasan benih tulisan cepat panen, umur pendek, atau informasi tentang umur panen dalam hari. Makin sedikit harinya, makin besar peluang sukses menanam di bulan Juli. Nah, buat kamu yang tadinya mikir musim berkebunnya sudah mau habis, ini dia kejutan manis buat kamu. Ternyata bulan Juli itu masih ada banyak peluang untuk menanam sayuran segar loh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini menginspirasi kamu untuk mulai menanam atau mencoba hal baru di kebunmu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya, supaya nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Nah, sekarang giliran kamu cerita di kolom komentar. Sayuran apa saja yang sudah kamu tanam di bulan Juli? Atau apa yang rencananya mau kamu tanam setelah nonton video ini? Yuk, bagi pengalaman kamu.